Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita bakal ngobrolin topik penting nih dalam ilmu komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang dimana sebenarnya hal ini sudah kita lakukan di setiap harinya. Cuma mungkin kita belum sadar aja nih bahwa hal itu tuh sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu komunikasi? Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam ilmu komunikasi, kita nyebutnya komunikator ke komunikan. Bisa satu arah, dua arah, bahkan lebih. Yang penting ada pesan yang dikirim dan diterima. Good job. Dan dalam komunikasi, kita punya dua alat utama untuk menyampaikan pesan, yaitu verbal dan non-verbal. Yuk kita bahas lebih dalam. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Bisa secara lisan, kayak ngobrol langsung sama temen, berceramah, nanya di kelas saat teman sedang presentasi, atau secara tertulis, misalnya nulis chat di WhatsApp, nulis caption di Instagram, atau kirim email nih teman-teman. Nah, kelebihan komunikasi verbal ini yaitu yang pertama, langsung dan bisa dimengerti karena pakai bahasa yang kita pakai atau kita kenal setiap harinya gitu teman-teman. Istilahnya yang santai gitu. Yang kedua, bisa dibahas, dijelaskan, bahkan diperdebatkan nih teman-teman. Yang ketiga, cocok banget buat menyampaikan informasi yang kompleks. Tapi komunikasi verbal juga punya kekurangan nih teman-teman. Kadang kata-katanya aja nggak cukup buat ngasih tahu perasaan kita yang sebenarnya. Misalnya, iya aku seneng kok. Nadanya datar, mukanya murung. Nah, disitulah komunikasi nonverbal mulai kerja. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi tanpa kata-kata. Hah? Tanpa kata-kata? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya bisa lewat ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, intonasi suara, bahkan jarak antar orang. Nah, contoh gampangnya teman-teman, yang pertama, senyum. Biasanya kita melihat orang tersenyum itu menandakan bahwa dia itu senang atau ramah. Yang kedua, melipat tangan seperti ini. Nah, biasanya orang yang seperti itu menunjukkan bahwa bisa berarti dia defensif. Yang ketiga, nada tinggi, yang dimana bisa berarti orang tersebut sedang marah atau tegas. Yang keempat, tatapan mata tajam. Ini bisa berarti bisa jadi kamu kesal walau nggak ngomong apa-apa gitu teman-teman. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih jujur loh, karena seringkali muncul secara spontan nih teman-teman. Kadang kita bisa tahu orang lain bohong atau enggaknya nih dari komunikasi nonverbal ini. Bukan dari kata-katanya, tapi dari bahasa tubuhnya. Yang keren, komunikasi nonverbal ini lintas budaya. Tapi hati-hati juga ya teman-teman, karena arti gerakan bisa beda-beda tergantung budaya. Misalnya di beberapa negara, eye contact itu sopan. Tapi di tempat lain itu bisa dianggap menantang gitu teman-teman, kayak mengintimidasi gitu. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan keduanya. Nah, pertanyaannya, komunikasi verbal dan non-verbal itu saling melengkapi atau saling saingan nih? Jawabannya, saling melengkapi banget. Kenapa, Kak? Ya, keduanya saling mendukung supaya pesan yang disampaikan bisa benar-benar dipahami dengan baik oleh komunikan. Misalnya nih,
kamu bilang makasih ya sambil senyum, itu pesannya positif gitu kan. Tapi kalau kamu bilang makasih ya sambil manyun dan nadanya itu sinis, nah itu tuh namanya sarkasme. Dan orang lain pasti bisa ngerasa juga bedanya gitu kan teman-teman. Pasti pernah dong dari teman-teman ini merasakan gitu. Nah, makanya penting banget nih buat menyesuaikan antara kata-kata dan sikap tubuh biar komunikasi kita ini nggak bikin salah paham ke orang yang kita sedang ajak bicara. Oke teman-teman, jadi intinya komunikasi ini nggak cuma soal ngomong ya, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan pesan lewat ekspresi, nada suara, dan sikap tubuh kita kepada komunikan. Komunikasi verbal dan non-verbal ini dua-duanya penting nih teman-teman ya. Dan kalau digabungin dengan pas, bisa bikin pesan kita lebih kuat dan jelas gitu tersampaikan ke komunikan. Teman-teman, yuk kita mulai sadar dari sekarang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bukan cuma apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Verbal, mukanya murung. Kita yang sebenarnya, misalnya. Nadanya datar, mukanya murung.